Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan sesi simulasi soal ya, atau latihan soal untuk kompetensi teknis. Jabatannya adalah pengelola umum operasional bagian ke-9. Nanti akan ada 40 soal ya teman-teman di bagian ke-9 ini yang akan kita simulasikan atau kita latihan. Dan soal-soal yang kita buat ya, yang disusun itu sudah sesuai dengan materi pokok ya, atau kisi-kisi dari Menpan RB. Untuk jabatan pengelola umum operasional, ini kualifikasi pendidikan, itu untuk SD dan SMP ya. Dan nanti akan kita sepil juga ya, akan kita simulasikan juga soal-soal tes intelijensia umum. Oke. Jadi kompetensi teknis teman-teman itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah ini merupakan kisi-kisi ya atau materi pokok dari Menpan RB ya. Ada 7 teman-teman untuk jabatan pengelola umum operasional ya. Nah semua soal-soal yang diujikan itu nanti dasarnya adalah 7 materi ini gitu ya. Jadi 7 materi ini dan nanti teman-teman di dalam ujian sesuai dengan pengalaman di tahap 1 kemarin bahwasanya akan keluar ya soal-soal TIU ya teman-teman. TIU atau tes intelijensia umum ya. Nah itu teman-teman juga nanti mempelajari TIU juga ya teman-teman, belajar TIU juga agar ujian nanti teman-teman sudah tidak kaget dan bisa menjawab soal-soal dengan baik. Dan nanti di akhir video ini akan kita bahas juga tentang TIU ya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju ke simulasi soal yang pertama. Usulan perlengkapan kebersihan harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip A. Transparansi, B. Value for money, C. Minimalisasi resiko, D. Kecepatan layanan, atau E. Kepatuhan administratif. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu yang B teman-teman. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasannya. Prinsip value for money memastikan bahwa anggaran digunakan seefisien mungkin dengan hasil yang maksimal. Sangat penting dalam pengadaan perlengkapan kebersihan ya. Sehingganya ini efisiensi dan efektif itu sejalan dengan prinsip value for money. Selanjutnya, siapa yang memiliki otoritas akhir untuk menyetujui usulan kebutuhan perlengkapan kebersihan sebelum masuk ke proses pengadaan? A. Kepala bagian rumah tangga, B. Kepala subbagian umum, C. Pejabat pembuat komitmen, D. Kuasa pengguna anggaran, atau E. Petugas pengadaan. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu yang D ya. KPA atau kuasa pengguna anggaran. Ini bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan akhir terhadap kebutuhan barang atau jasa sebelum dilakukan proses pengadaan ya. Sehingganya yang memiliki otoritas akhir ya untuk menyetujui usulan kebutuhan yaitu KPA, kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya, manakah dari pernyataan berikut ini yang paling benar dalam hal dasar pengusulan kebutuhan perlengkapan kebersihan? A. Harus mempertimbangkan anggaran tahun depan. B. Harus sesuai dengan rekomendasi penyedia. C. Harus berbasis pada frekuensi penggunaan dan volume kerja. D. Harus didasarkan pada standar harga lokal. Atau E. Harus mengikuti prosedur pelelangan umum. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Kita lihat pembahasan ya. Pengusulan barang harus memperhatikan frekuensi pemakaian dan volume kerja agar sesuai kebutuhan operasional harian di unit kerja ya. Sehingga jawabannya yang C teman-teman. Harus berbasis pada frekuensi penggunaan dan volume kerja. Selanjutnya, salah satu kesalahan umum dalam mengusulkan perlengkapan kebersihan adalah A. Mengusulkan berdasarkan kebutuhan aktual,
B. Menyesuaikan usulan dengan hasil evaluasi penggunaan sebelumnya. C. Mengajukan barang karena habis stok meski belum digunakan. D. Melakukan pengecekan fisik terhadap barang lama. Atau E. Melibatkan petugas kebersihan dalam proses pengusulan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar yang C ya. Pembahasan mengusulkan barang hanya karena stok habis tanpa melihat pemakaian yang sebenarnya adalah merupakan kesalahan umum ya, yang menyebabkan pemborosan daripada anggaran. Ya, sehingga jawabannya yang merupakan kesalahan umum yaitu mengajukan barang karena habis stok meski belum digunakan. Nah, ini pemborosan barang ya teman-teman. Selanjutnya, mengapa penting bagi pengelola umum operasional untuk mendokumentasikan kondisi perlengkapan kebersihan yang sudah ada? A. Sebagai laporan bulanan ke bagian keuangan. B. Untuk mendukung usulan anggaran tambahan. C. Untuk menghindari temuan audit atas pengadaan. D. Sebagai dasar untuk usulan pembaharuan barang. Atau E. Untuk menunjukkan partisipasi unit kerja. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya yang D. Kita lihat pembahasan. Dokumentasi kondisi barang digunakan sebagai dasar untuk menentukan perlunya pembaruan, pergantian barang, terutama jika ditemukan kerusakan ya. Jadi jawabannya C ya, sebagai dasar untuk usulan pembaruan barang. Misalnya terjadi barang yang rusak, kemudian barang yang kondisinya perlu perbaikan dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa risiko utama jika pengelola umum tidak memisahkan alat kebersihan untuk toilet dan untuk meja kerja? A. Kerusakan pada alat. B. Boros dalam penggunaan bahan. C. Kontaminasi silang yang membahayakan kesehatan. D. Tidak sesuai dengan anggaran kerja. Atau E. Terlalu banyak waktu terbuang. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya. Yang benar adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Kontaminasi silang dari alat toilet ke meja kerja sangat membahayakan kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja ya. Jadi jawabannya yang C ya, kontaminasi silang yang membahayakan kesehatan. Selanjutnya, jika terdapat tumpahan cairan pada lantai kotor, tindakan pertama yang harus dilakukan oleh pengelola umum operasional adalah A. Memberi tanda peringatan agar tidak terpleset. B. Menghubungi cleaning service eksternal. C. Menyapu dan mengepel langsung. D. Menunggu arahan dari atasan. Atau E. Menutupi dengan karpet sementara. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan. Keselamatan adalah prioritas. Pasang tanda peringatan terlebih dahulu agar tidak terjadi kecelakaan, baru lakukan pembersihan. Jadi langkah pertama itu kita memberi tanda peringatan agar tidak terpleset ya orang-orang yang lewat di situ. Selanjutnya, berikut ini adalah cara pembersihan papan tulis kaca kantor yang benar, kecuali A. Gunakan cairan khusus pembersih kaca. B. Gunakan lap kering atau microfiber. C. Gunakan air sabun dan bilas. D. Gunakan tisu basah berbahan alkohol. Atau E. Gunakan spons basah kasar untuk noda membandel. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya yang E ya. Pembahasan. Spons kasar tidak boleh digunakan pada papan tulis kaca karena dapat menyebabkan goresan. Pilih metode yang lebih lembut. Jadi yang bukan ya atau yang kecuali, yang salah itu yang E. Menggunakan spons basah kasar untuk noda membandel. Selanjutnya, pengelola umum yang baik harus memahami prinsip dasar kebersihan 5R. Manakah yang bukan termasuk dalam prinsip 5R? Jadi yang bukan ya. A. Ringkas biar rapi. C. Resik. D. Rawat. D. E. Rancang. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya. Nah,
Nah, jadi yang bukan atau yang salah itu yang E. Kita lihat pembahasan. Prinsip 5R terdiri dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Rancang itu bukan bagian dari prinsip tersebut. Sehingga yang bukan atau yang salah itu adalah yang E, rancang. Selanjutnya, mengapa pengelola umum perlu membuat checklist harian kegiatan kebersihan? A. Untuk memastikan semua pegawai tahu tugasnya. B. Sebagai bahan laporan ke pimpinan. C. Untuk efisiensi dan kontrol pekerjaan yang terstandar. D. Agar pekerjaan cepat selesai. Atau E. Supaya tidak terjadi kelalaian pada waktu apel. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya jawabannya benar. Yang C. Kita lihat pembahasan. Checklist harian membantu dalam standarisasi tugas, mempermudah kontrol, dan memastikan semua area telah ditangani sesuai dengan jadwal. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Untuk efisiensi dan kontrol pekerjaan yang terstandar. Selanjutnya, jika dalam penyiapan ruang acara listrik utama padam, maka langkah tanggap darurat yang paling benar adalah A. Menunda kegiatan sampai listrik menyala. C. Segera mengaktifkan genset kantor sesuai prosedur. C. Membatalkan acara secara resmi. D. Menghubungi PLN untuk penanganan. Atau E. Menunggu arahan dari pimpinan kegiatan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan. Dalam SOP kantor pemerintah, penggunaan genset adalah bagian dari skenario darurat. Pengelola umum harus tahu cara mengaktifkannya atau siapa yang harus mengoperasikannya. Jadi jawabannya yang B ya. Tanggap darurat kaitannya dengan listrik padam itu segera mengaktifkan genset kantor sesuai dengan prosedur yang ada. Selanjutnya, pengelola umum diminta menyiapkan ruang presentasi dengan layar besar. Posisi ideal proyektor adalah A. Di belakang peserta, B. Di tengah ruangan, C. Menghadap langsung jendela, D. Di depan ruangan menghadap layar proyeksi, atau E. Di pojok ruangan untuk menghindari kabel berserakan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang D. Pembahasan. Proyektor harus menghadap ke layar secara langsung dari depan ruangan untuk menghasilkan tampilan visual yang lurus dan tidak miring ya. Jadi jawabannya yang D ya. Di depan ruangan kemudian menghadap layar proyeksi. Selanjutnya, kriteria utama dalam pemilihan ruang untuk kegiatan resmi berskala sedang adalah A. Dekat dengan ruang pimpinan, B. Berkarpet dan berpendingin udara, C. Mampu menampung peserta sesuai jumlah undangan, D. Terhubung dengan jaringan Wi-Fi, atau E. Memiliki pencahayaan alami. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang C ya. Pembahasannya, kapasitas ruangan adalah kriteria paling fundamental agar kegiatan dapat berjalan nyaman, sesuai protokol dan tanpa kepadatan berlebih. Ya, jadi jawabannya ini ya, mampu menampung peserta sesuai dengan jumlah undangan. Selanjutnya, dalam menyiapkan kegiatan resmi, siapa yang bertanggung jawab langsung terhadap kesiapan teknis, lapangan, atau ruangan? A. Ketua Panitia, B. Kepala Subbagian Tata Usaha, C. Pengelola Umum Operasional, D. Bendahara Pengeluaran, atau E. Petugas Prasarana. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, jawabannya adalah yang C. Pembahasan. Sesuai tupoksi, pengelola umum operasional bertanggung jawab dalam memastikan sarana dan prasarana kegiatan siap dan sesuai dengan permintaan. Jadi PU ya, PUO, jadi pengelola umum operasional. Selanjutnya, pemasangan spanduk kegiatan di area gedung pemerintahan harus mempertimbangkan A. Warna institusional, B. Kesesuaian tema, C. Posisi visibilitas dan keselamatan, D. Ukuran huruf dan desain grafis, atau E. Izin dari kepala kantor. Jawabannya adalah
Ya, kita lihat ya jawabannya. Yang benar yang C, pembahasan. Pemasangan spanduk harus tidak menghalangi jalur darurat, akses jendela atau ventilasi dan tetap terlihat dengan jelas. Jadi jawabannya yang C ya. Posisi visibilitas dan tentu keselamatan. Selanjutnya, pembersihan rutin meja dan kursi termasuk ke dalam bentuk A. Kalibrasi, B. Perawatan ringan, C. Perawatan berat, D. Penghapusan aset, atau E. Penataan ulang. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B. Pembahasan perawatan ringan itu meliputi pembersihan rutin yang dilakukan oleh petugas harian atau pengguna barang itu sendiri. Ya, jadi jawabannya B ya. Perawatan ringan. Selanjutnya, jika ditemukan barang inventaris kantor dalam kondisi rusak berat, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Dibuang ke tempat sampah, B. Diperbaiki langsung oleh pegawai, C. Dilaporkan ke pejabat penata usahaan barang, D. Dipindah tangankan ke unit lain, atau E. Dijual ke pihak ketiga. Jawabannya adalah oke, kita lihat jawabannya yang benar. Yang C ya teman-teman. Kita lihat pembahasan. Barang yang rusak berat harus dilaporkan terlebih dahulu agar ditindaklanjuti sesuai prosedur pengelolaan BMN ya, atau barang milik negara. Jadi jawabannya yang C ya. Tentu dilaporkan ke pejabat penata usahaan barang agar bisa dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Berikutnya, salah satu indikator bahwa perawatan barang berjalan dengan baik adalah A. Jumlah barang meningkat tiap tahun, B. Tidak ada barang baru yang dibeli, C. Tingkat kerusakan barang rendah dan terkendali, D. Semua barang terlihat baru, atau E. Tidak ada penghapusan barang. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang benar itu yang C. Kita lihat pembahasan, indikator keberhasilan perawatan adalah rendahnya frekuensi kerusakan dan meningkatnya umur pakai barang. Jadi jawabannya yang C ya. Tingkat kerusakan barang itu rendah dan kemudian terkendali juga. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang merupakan contoh perawatan korektif? A. Pemeriksaan rutin printer, B. Membersihkan pendingin ruangan, C. Penggantian harddisk setelah rusak, D. Melumasi engsel kursi, atau E. Memutar posisi meja setiap 6 bulan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan perawatan korektif dilakukan setelah terjadi kerusakan. Misalnya ya, atau seperti penggantian harddisk yang rusak. Jadi salah satu contohnya adalah ini ya, melakukan pergantian harddisk setelah rusak. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab langsung atas kondisi dan perawatan barang dalam satuan kerja? A. Kepala Kepegawaian, B. Kepala Subbagian Umum, C. Bendahara Pengeluaran, D. Pengelola barang milik negara, E. Kepala Unit Kerja. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang D. Pembahasan pengelola BMN ya, atau barang milik negara, atau penata usahaan barang bertanggung jawab terhadap kondisi, penggunaan, dan perawatan barang itu sendiri. Sehingga jawabannya yang D ya, pengelola barang atau barang milik negara. Selanjutnya, jika mebel disimpan dalam gudang, apa tindakan perawatan yang paling disarankan? A. Menutup dengan plastik dan tidak dibuka sama sekali. B. Menyemprotkan pewangi ruangan. C. Menyimpan di dekat jendela. D. Membuka secara berkala dan membersihkan, atau E. Membiarkan dalam kardus. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya yang D. Pembahasan mebel dalam penyimpanan harus dibuka secara berkala untuk dicek dan dibersihkan agar tidak lembab atau berjamur. Sehingga jawabannya yang D ya. Membuka secara berkala dan membersihkan. Selanjutnya, pemeriksaan kondisi fisik mebel dilakukan minimal. A. Setiap hari, B. Setiap minggu, C. Setiap bulan, D. Setiap triwulan, atau E. Setiap tahun. Jawabannya adalah
Ya, kita lihat jawabannya adalah yang D. Pembahasan idealnya pemeriksaan kondisi mebel itu dilakukan setiap 3 bulan. Ya, jadi minimal paling sedikit itu per 3 bulan untuk mendeteksi kerusakan sebelum menjadi lebih parah. Kalau lebih parah, maka akan menimbulkan pemborosan anggaran ya, karena harus pengadaan baru. Jadi jawabannya yang D ya, minimal itu per 3 bulan. Selanjutnya, perawatan preventif paling penting untuk kursi kantor hidrolik adalah A. Melumasi roda dan piston hidrolik, B. Mengecat ulang setiap bulan, C. Menutupi kursi dengan plastik, D. Meletakkannya di luar saat malam, atau E. Menjemur busa secara rutin. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya itu yang A. Pembahasan kursi kantor hidrolik harus dilumasi dan dicek tekanan piston secara berkala agar mekanisme tidak macet atau turun sendiri ya. Jadi jawabannya yang A. Melumasi roda dan piston hidrolik. Selanjutnya, mengapa penting melakukan pelabelan atau tagging pada mebel kantor? A. Agar terlihat baru, B. Untuk pengawasan dan penelusuran aset, C. Supaya nama pegawai tercantum, D. Agar mudah diganti, atau E. Untuk estetika ruangan. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, jawabannya yang benar itu adalah yang B. Kita lihat pembahasan. Label aset berfungsi untuk identifikasi, pelacakan, dan audit barang milik negara, termasuk ketika dilakukan perawatan atau mutasi. Jadi jawabannya B ya, untuk pengawasan dan penelusuran aset. Selanjutnya, jika sebuah lemari kayu menunjukkan tanda-tanda terkena rayap, maka tindakan perawatan yang benar adalah A. Dibuang keluar kantor, B. Dibiarkan sampai benar-benar rusak, C. Disemprot cairan anti rayap dan dilaporkan, D. Diberikan camper, E. Dipindahkan ke ruang AC. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya C. Pembahasan tindakan perawatan terhadap serangan rayap mencakup penyemprotan anti rayap dan pencatatan laporan kerusakan, bukan hanya memindahkan atau membuang ya. Jadi langkahnya yang benar itu dilakukan penyemprotan cairan ya anti rayap, kemudian hal tersebut dilaporkan kepada atasan. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum menyajikan makanan dan minuman kepada tamu resmi kantor? A. Menanyakan selera makan tamu, B. Menyusun daftar menu tambahan, C. Memastikan kebersihan alat saji, D. Mencatat jenis makanan yang dibawa, E. Memilih penyajian dengan nampan perak. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang C. Kita lihat pembahasan. Kebersihan alat saji adalah hal utama untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumsi, apalagi untuk tamu resmi ya. Jadi yang jawabannya yang C ya, memastikan kebersihan daripada alat saji. Selanjutnya, dalam acara resmi pemerintahan, jenis minuman yang paling netral dan aman untuk semua tamu adalah A. Jus jeruk segar, B. Air putih dalam botol, C. Teh manis panas, D. Kopi hitam tanpa gula, atau E. Es teh lemon. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya yang B. Pembahasan air putih adalah minuman paling universal, netral, dan aman dikonsumsi semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki pantangan kesehatan. Ya. Jadi yang netral dan aman itu adalah air putih ya. Selanjutnya, peralatan yang harus tersedia minimal dalam penyajian minuman panas resmi adalah A. Cangkir sendok kecil tatakan, B. Gelas plastik sedotan nampan, C. Teko gelas kaca sendok makan, D. Piring makanan, gelas air, pisau, atau E. Kotak tisu botol minuman mangkuk. Jawabannya adalah kita lihat yang A ya. Pembahasan penyajian minuman panas yang layak minimal terdiri dari cangkir, kemudian ada sendok kecil ya, atau teaspoon,
dan tatakan ya atau syukur untuk menjaga kerapihan dan standar pelayanan. Ya, jadi minimal tuh tersedia ada cangkirnya, kemudian ada sendok kecilnya, kemudian ada tatakan. Selanjutnya, hal penting yang harus diperhatikan ketika menyajikan makanan ringan kepada tamu adalah A. Disusun dalam toples kaca, B. Menggunakan nampan besar, C. Memastikan tangan bersih dan menggunakan sarung tangan, D. Menyesuaikan dengan anggaran, atau E. Memberikan banyak pilihan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan dalam penyajian makanan ringan kepada tamu, kebersihan petugas menjadi hal utama untuk menjaga higienitas makanan. Jadi jawabannya yang C ya, memastikan tangan bersih ya dan menggunakan sarung tangan. Selanjutnya, jika tamu belum hadir sesuai jadwal, maka makanan dan minuman yang sudah disiapkan harus A. diletakkan langsung di meja, B. ditunda penyajiannya sampai tamu hadir, C. dihidangkan sebagian, D. disimpan di ruangan pendingin, atau E. diberikan kepada staf. Jawabannya adalah kita lihat ya. Jawabannya yang B. Pembahasan untuk menjaga kesegaran dan kualitas penyajian ditunda hingga tamu hadir, terutama untuk makanan yang siap santap. Ya, jadi jawabannya B ya. Nah, jadi penyajiannya itu ditunda sampai tamu tersebut hadir. Selanjutnya, langkah awal yang paling tepat sebelum mengantar dokumen resmi ke instansi lain adalah A. Mengisi form perjalanan dinas, B. Membungkus dokumen dengan plastik, C. Menyiapkan surat pengantar, D. Menghubungi penerima terlebih dahulu, atau E. Menyalin dokumen untuk cadangan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan dokumen resmi yang dikirim harus disertai surat pengantar agar dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan prosedural. Jadi jawabannya yang C ya, menyiapkan surat pengantar. Selanjutnya, mengapa dokumen penting perlu dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan disegel? A. Supaya tidak tercecer, B. Menjaga kerahasiaan dan keamanan isinya, C. Untuk estetika saat diterima, D. Agar terlihat resmi, E. Mempermudah pengantaran. Jawabannya adalah kita lihat yang B. Pembahasan penyegelan amplop memastikan isi dokumen tidak bisa dibuka sembarangan, menjaga kerahasiaan dan integritas informasi ya. Jadi jawabannya B ya, menjaga kerahasiaan dan keamanan isinya. Selanjutnya, jenis dokumen yang harus diantar langsung oleh petugas kantor ya, tidak dikirim via ekspedisi umum adalah A. Surat edaran biasa, B. Formulir permintaan ATK, C. Dokumen pengadaan rahasia, D. Brosur kegiatan, atau E. Katalog pengadaan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan dokumen pengadaan rahasia atau dokumen penting yang bersifat internal tidak boleh dikirim lewat pihak ketiga untuk alasan keamanan ya. Jadi salah satu dokumen yang tidak bisa via ekspedisi umum ya, yaitu dokumen pengadaan yang bersifat rahasia. Selanjutnya, sebelum mengantar barang, pengelola umum wajib memverifikasi A. Waktu pengantaran, B. Jumlah dan kondisi barang, C. Nama penerima, D. Plat nomor kendaraan, atau E. Format kwitansi. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar yang B. Pembahasan verifikasi jumlah dan kondisi barang sangat penting agar pengiriman sesuai dengan data dan tidak ada kekeliruan dalam serah terima. Ya, jadi jawabannya B teman-teman ya, jumlah dan kondisi barang. Selanjutnya, form yang digunakan untuk mencatat kegiatan pengiriman barang adalah A. Formulir logistik bulanan, B. Lembar disposisi, C. Berita acara pengiriman, D. Surat tugas harian, atau E. Laporan akhir tahun. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan berita acara pengiriman atau BAP mencatat detail pengiriman,
mulai dari barang, kemudian tanggal, lokasi tujuan, hingga penerima. Jawabannya C. BAP atau berita acara pengiriman. Selanjutnya, hal yang harus dicantumkan pada label pengiriman barang kantor adalah A. Jenis kendaraan, B. Tanggal surat pengantaran, C. Nama lengkap penerima dan alamat tujuan, D. Nama bendahara, atau E. Nomor arsip dokumen. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C ya. Pembahasan nama penerima dan alamat tujuan adalah informasi pokok pada label untuk menjamin barang sampai ke pihak yang benar. Jadi jawabannya C. Nama lengkap penerima dan alamat tujuan. Selanjutnya, untuk pengiriman yang membutuhkan bukti foto, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Wajah pengirim harus tampak jelas, B. Lokasi dan waktu pengambilan foto harus dicatat, C. Barang harus berwarna mencolok, D. Dokumen harus dibuka sebagian, atau E. Dikirim melalui media sosial kantor. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya yang benar, yang B. Pembahasan, jika menggunakan dokumentasi foto, lokasi dan waktu penting sebagai bukti otentik bahwa barang telah dikirim ke alamat yang sesuai. Jadi jawabannya B ya. Lokasi dan waktu pengambilan foto harus dicatat. Selanjutnya, jika barang tidak diterima karena kantor tujuan tutup, maka A. Ditinggalkan di depan kantor, B. Diberikan ke satpam terdekat, C. Dibawa kembali dan dijadwalkan ulang pengiriman, D. Disimpan di kantor pos, atau E. Diantarkan ke rumah penerima. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan, jika penerima tidak ada, barang harus dikembalikan sementara dan dijadwalkan ulang, bukan ditinggalkan begitu saja ya. Jadi jawabannya C ya. Dibawa kembali dan dijadwalkan ulang untuk pengirimannya. Selanjutnya, pengiriman dokumen resmi harus disertai dengan surat pengantar agar A. Tampil rapih, B. Bisa difotokopi, C. Memiliki dasar administratif dan identifikasi isi, D. Bisa dijilid, atau E. Dicetak ulang. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan, surat pengantar memberikan identifikasi dokumen, tujuan, dan pihak pengirim, serta menjadi dasar pencatatan penerimaan. Jadi jawabannya C ya, memiliki dasar administratif dan identifikasi isi. Selanjutnya, salah satu tanggung jawab penting pengelola umum setelah mengirimkan barang adalah A. Mengambil foto bersama penerima, B. Membuat laporan pengiriman dan menyimpannya sebagai arsip, C. Meminta ucapan terima kasih, D. Menerima uang bensin, atau E. Mengarsipkan fotokopi KTP penerima. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan, setelah pengiriman, pembuatan laporan pengiriman dan pengarsipan dokumen sangat penting untuk keperluan audit dan pertanggungjawaban. Jadi jawabannya yang B ya, membuat laporan pengiriman dan menyimpannya sebagai arsip. Oke teman-teman, ini 40 contoh soal teknis ya, pengelola umum operasional. Nah selanjutnya kita lihat simulasi untuk soal TIU. Sekarang kita masuk ke soal contoh soal TIU ya, tes intelijensi umum. Jadi ini soal masuk juga dalam kompetensi teknis DP3K ya. Ini informasi dari yang sudah mengikuti ujian. Jadi ada beberapa soal TIU. Nah ini kita akan sepil beberapa soalnya. Dan soal yang keluar nanti teman-teman kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Walaupun tidak sama soalnya, tapi kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini. Oke, kita langsung bahas ya dari soal yang pertama, kaitannya dengan TIU ini.
Jadi seorang tukang mebel kayu dapat membuat 12 meja dalam 6 hari. Jika ia ingin membuat 18 meja, berapa lama waktu yang diperlukan? A. 8 hari, B. 9 hari, C. 10 hari, D. 12 hari, atau E. 14 hari. Silahkan dijawab teman-teman. Gampang ya Mas Yan ya. Nah, kalau dia 12 meja itu 6 hari. Nah, yang ditanyakan kalau 18 meja itu berapa hari? Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi jawabannya yang B ya. Di waktu yang diperlukan dari 18 meja itu adalah 9 hari. Kita lihat pembahasannya. Jika dia membuat 12 meja, teman-teman, itu waktunya adalah 6 hari. Jadi kita hitung dulu per harinya. Nah, per harinya itu adalah berarti 12 dibagi 6. Berarti perharinya dia menghasilkan 2 meja, ya kan? Nah, perharinya 2 meja. Maka kalau untuk 18 meja, ini tinggal dibagi saja, ya 18 dibagi 2, yaitu ketemunya 9 hari, ya. Karena perharinya 2, sedangkan yang ditanya itu kalau 18 meja berapa hari? Ya sudah, berarti total meja itu dibagi dengan jumlah meja per hari yang diperoleh, yaitu 2. Sehingga ketemu 9 hari ya. Jadi jawabannya 9 hari. Selanjutnya, hitunglah hasil dari perhitungan berikut. 2, 3, 4, 5 dikali 1, 1, 2 ditambah 7, 8, 9. Maka hasilnya A 263 429, B 262 429, C 264 429, D 265 429, atau E 266 429. Silahkan dihitung teman-teman. Oke. Silahkan dihitung ya. Ini butuh kecepatan aja ya, kecepatan dan ketepatan dalam menghitung ini. Kalau cara menghitungnya saya rasa teman-teman sudah paham ya. Oke, kalau sudah kita lihat ya, hasilnya dari 2345 dikali 112 ditambah 789 adalah yang A ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langkah pertama ya teman-teman, yang dihitung itu adalah perkaliannya dulu. Ya, perkaliannya dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kurang, ada jumlah, ya, ada kali, ada bagi gitu. Makanya pertama itu perkalian. Nah, kemudian kalau ada bagi, kedua pembagian, kemudian ada jumlah dan ada pengurangan, maka penjumlahan dulu, baru terakhir adalah pengurangan gitu ya. Kalau dalam hal ini adalah perkalian dulu yang diproses ya. Sehingganya 2345 itu dikali 112 dulu. Sehingganya mendapatkan hasil yaitu 262 640. Kalau sudah dapatkan hasil dari perkalian, maka baru bisa dijumlahkan dengan 789 ya. Nah, jadi hasil perkalian tadi dijumlahkan 789. Ini ya hasil perkalian. Jadi hasilnya adalah 263 429. Nah, ini jawabannya. Jadi di sini perkaliannya dulu baru penjumlahannya ya. Jadi 263 429. Selanjutnya, jika X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 5, maka persamaan mana yang benar? A. X plus 2 sama dengan Y, B. X min 1 sama dengan Y, C. X plus Y sama dengan 8, atau D. X kurang dari Y atau lebih kecil dari Y, E. X sama dengan Y. Yang benar adalah sudah ketemu teman-teman? Persamaan yang benar ya sesuai dengan ini. X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, persamaan yang benar di bawah ini yang mana? Sudah ketemu ya? Oke. Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Kenapa yang D? Kita lihat ya. Diketahui X itu kan sama dengan 3 ya. Kemudian Y sama dengan 5. Artinya
X itu jumlahnya 3, Y jumlahnya 5. Berarti X itu lebih kecil dari Y, karena X-nya 3, Y-nya 5. Nah, X-nya 3, kemudian Y-nya adalah 5. Sehingganya X lebih kecil dari Y. Jawabannya D ya. Ini persamaan yang benar. Selanjutnya, sebuah perusahaan membeli 100 unit barang dengan harga per unit 150.000. Setelah beberapa waktu, perusahaan tersebut menjual barang-barang tersebut dengan harga per unitnya 180.000. Selain itu, ternyata perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi sebesar 3 juta rupiah untuk seluruh barang. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah menjual seluruh barang tersebut? A 12%, B 15%, C 18%, D 20%, atau E 0%. Silakan dihitung teman-teman. Jawaban yang benar adalah Oke, sudah dihitung teman-teman? Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Nah, jadi keuntungannya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Modal awal ya, atau yang dikeluarkan awal itu adalah 150.000 dikali 100 unit ya. Jadi dengan harga ya, dia membeli 100 unit ini barang teman-teman dengan harga 150 ya. Nah, berarti ini 150.000 harganya dibeli 100 unit. Sehingga dia mengeluarkan yang pertama adalah 15 juta ya. Terus kemudian selanjutnya setelah beberapa waktu perusahaan tersebut menjual barang-barang per unitnya 180.000 ya, dijual per unitnya 180.000. Berarti kalau dikali 100 unit dapatnya adalah 18 juta ya. Nah, 18 juta. Oke. Selanjutnya, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi 3 juta. Nah, artinya mengeluarkan uang lagi ya. Jadi biaya pengeluaran di sini teman-teman adalah 3 juta ya. Sehingga keuntungannya adalah 18 juta dikurang 15 juta. Nah, ini penjualan tadi ya. Dia menjual 18 juta karena modal awal itu 15 juta. Ya kan? Kemudian dikurang 3 juta. 3 juta ini merupakan pengeluaran biaya administrasi yang transportasi tadi ya. Ya kan? Di 18 juta ini adalah hasil penjualan. 15 juta ini modal ya. Modal untuk membeli barang pertama tadi. 3 juta adalah biaya administrasi. Sehingganya diperoleh 15 juta ya. Jadi kalau kita ngitung persentasenya adalah modalnya 15 juta ya, karena tadi 150.000 membeli 100 unit ya, sehingganya 15 juta. Kemudian pendapatannya 15 juta juga. Ya, sehingganya keuntungan menjadi 0% atau tidak untung ya, atau hanya balik modal saja gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang 0% gitu. Oke, ke soal selanjutnya. Pembangunan sebuah rumah memerlukan waktu 1 bulan jika dilakukan oleh 20 orang. Jika ada penambahan pekerja sebanyak 10 orang, maka berapa lama waktu pembangunan rumah tersebut? A 20 hari, B 30 hari, C 40 hari, D 50 hari, atau E 60 hari. Yang benar adalah silahkan dihitung teman-teman. Nah, ini membangun rumah teman-teman. Kalau dia 20 orang diselesaikan sebulan. Nah, ternyata kalau ditambah 10 orang lagi, nah itu berapa hari, ya kan? Karena kalau hanya 20 orang itu 30 hari selesainya. Nah, ternyata kalau misalnya 30 orang, nah itu berapa hari? Kalau 20 orang 30 hari, berarti kalau 30 orang berapa hari? Nah, itu yang ditanya.
Sudah ketemu ya hitung-hitungannya ya? Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A ya. 20 hari ya. Ini salah ya. Harusnya yang A. 20 hari. Kenapa 20 hari? Kita lihat pembahasan. Jika 20 pekerja ya, maka diselesaikan 1 bulan ya, atau 30 hari. Nah, ini untuk 20 pekerja. Kalau misalnya ditambah lagi 10 pekerja ya, hingga total pekerja adalah 30 orang ya. Jadi totalnya sekarang 30 orang. Nah, ditanya nih, berapa hari penyelesaiannya? Kalau 20 pekerja itu 30 hari ya. Nah, kalau 30 berapa? Nah, berarti 30 pekerja itu yang ditanya berapa hari ya, ini ya, menyelesaikannya. Gampang teman-teman. Jadi tinggal hari ya, dalam bekerja itu tinggal 20 orang tadi ya. 20 orang tadi itu dibagi dengan 30 orang yang ditanya ya. 20 orang dibagi 30 orang yang ditanya, kemudian dikali 30 hari. Nah, 30 hari ini ngambilnya dari hari yang bisa diselesaikan kalau 20 orang gitu. Nah, sehingganya ketemulah 20 hari kerja kalau dia 30 pekerja ya. Jadi 20 hari itu bisa diselesaikan kalau pekerjanya 30 orang ya. Sehingganya yang benar adalah yang A. Begini caranya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal antonim ya, atau lawan kata. Abolisi adalah lawan kata dari A. Pembentukan, B. Penangkapan, C. Pembusukan, D. Perubahan, atau E. Pengawasan. Oke, jawab cepat teman-teman. Ya, kita lihat langsung ya, jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, abolisi ya, itu peniadaan peristiwa pidana atau penghapusan atau perbudakan kalau di Amerika ya. Jadi lawan kata abolisi adalah pembentukan ya. Karena abolisi itu sinonimnya adalah peniadaan gitu ya. Jadi kalau lawannya berarti pembentukan. Selanjutnya, anomali itu lawan kata dari A. Aturan, B. Normal, C. Patuh, D. Takut, E. Salah. Yang benar adalah sudah ya. Kita jawab cepat. Kita jawab cepat. Yang jawabannya yang benar itu adalah yang B ya, normal. Kita lihat pembahasan ya. Anomali itu merupakan persamaan kata dari ketidaknormalan ya. Penyimpangan dari normal, kelalaian, kemudian penyimpangan atau kelalaian. Nah, jadi kalau kita ditanya lawan katanya, anomali adalah berarti normal ya. Karena anomali itu tidak normal gitu ya. Atau penyimpangan dari normal atau kelainan ya. Sehingga jawabannya lawan kata anomali adalah normal. Selanjutnya, nah, kita masuk sinonim ya, atau persamaan kata. Kalau sama dengan ini berarti tandanya persamaan kata, sinonim. Tendensi itu persamaan kata dari A denyut nadi, B lawan, C utama, D ruang, atau E kecenderungan. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah yang E ya. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Tendensi itu adalah kecenderungan ya, atau kecondongan pada suatu hal ya. Sehingga persamaan kata tendensi adalah kecenderungan ya. E. Selanjutnya, supervisi itu persamaan kata dari A. Pengawasan, B. Luar biasa, C. Pegawai, D. Bos, atau E. Manajer. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat. Yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Supervisi itu sama dengan adalah pengawasan utama ya, atau pengontrolan tertinggi atau penyeliaan ya. Jadi supervisi adalah pengawasan. Selanjutnya, sporadis. Nah, sporadis ini persamaan kata dari A rapat, B subur, C banyak, D jarang, atau E rusak. Kita jawab dengan cepat. Yang benar D ya. Pembahasan sporadis itu merupakan keadaan
penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana-sini. Tidak tentu, kadangkala atau kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang itu kan berarti jarang gitu ya. Berarti adalah D persamaan kata sporadis. Selanjutnya, nah ini analogi ya. Kalau di analogi yang pertama adalah kompor api, maka persamaan kata dari analogi yang di atas itu adalah A. palung gula, B. pohon buah, C. kipas angin, D. jalan macet, atau E. lemari es. Ya, ini kita suruh mencari persamaan kata ya, persamaan kata analogi ya. Nah, kalau kompor api berarti persamaan katanya adalah dengan apa analoginya ya, yang beranalogi. Oke, sudah ketemu ya. Kompor api antara A, B, C, D, E ini yang sesuai dengan analogi di atas adalah. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Yang benar adalah yang C, teman-teman. Kipas angin. Kenapa kipas angin? Kita lihat pembahasannya. Kompor itu menghasilkan api, ya. Nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah kipas angin menghasilkan angin, ya. Jadi betul ya. Jadi yang benar adalah yang C, kipas angin. Selanjutnya masih analogi ya, persamaan kata. Suhu Celcius. Nah, itu analogi persamaan katanya. A. termosuhu, B. api kebakaran, C. banjir air, D. gempa Richter, atau E. dosis obat. Nah, dari jawaban-jawaban ini, yang analoginya sama dengan yang di atas adalah sudah ya, kita ketemu persamaannya. Kalau sudah, kita lihat jawaban adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasannya. Suhu itu dapat diukur dengan skala Celcius. Nah, maka atau sedangkan gempa ya itu dapat diukur dengan skala Richter. Nah, jadi sesuai ya analoginya ya. Jawabannya yang D ya. Kalau gempa diukurnya dengan Richter karena di sini suhu diukurnya dengan Celcius. Selanjutnya, jika saya lolos seleksi tim nasional, saya akan pindah klub. Saya tidak pindah klub. Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Saya lolos seleksi tim nasional, B. Saya pindah klub, C. Saya tidak lolos seleksi, saya tidak pindah klub, D. Saya lolos seleksi tim nasional dan tidak pindah klub, atau E. Saya tidak lolos seleksi tim nasional. Yang benar adalah oke, ini soal-soal contoh yang kita diminta untuk memberikan kesimpulan ya dari pernyataan-pernyataan di atasnya. Sudah ketemu ya, gampang ini ya. Nah, kalau saya ingatkan seperti ini ya. P adalah Q, maka R adalah kurang lebih seperti itulah. Atau P sama dengan Q, kalau dia bukan P maka dia sama dengan bukan Q, gitu berarti kan. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu jawabannya, kita lihat pembahasannya ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Kenapa yang E, teman-teman? Kita lihat pembahasan. P1 ya, kita anggap aja P1 itu adalah kalimat jika saya lolos seleksi tim nasional, ya, itu adalah P, maka, maka saya akan pindah ke klub, berarti Q. Nah, berarti kan P1, ya teman-teman, berarti P1 itu sama dengan jika P, maka Q. Nah, ini P1-nya. Ya, ini P1. Pernyataan 1. Ini ya. P ini kalimat ini. Jika saya lolos ya seleksi tim nasional, ini adalah P, maka saya ini adalah Q ya. Saya akan pindah ke klub. Ya, ini pernyataan yang pertama. Nah, kita masuk ke pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan kedua sudah muncul satu kalimat ya. Yaitu saya tidak pindah klub. Nah, ini ya. Berarti ini tidak Q
Ki ya. Karena ini merupakan kesimpulan. Berarti P2-nya teman-teman di sini. P2-nya ya, itu sama dengan yang pertama adalah tidak Ki. Ya, nih. Saya tidak pindah klub, berarti kan tidak Ki ya, karena ada kalimat tidaknya. Nah, sedangkan di sini Ki-nya adalah saya akan pindah klub. Ya, di sini pernyataan P2 saya tidak pindah klub. Jadi sehingganya dia tidak Ki. Maka yang benar kalau dia tidak Ki berarti di sini kesimpulannya dia harus tidak juga. Berarti tidak P. Nah, tidak P ini kalau kita kembalikan ke P ya. Nah, P itu kan jika saya lolos seleksi tim nasional, itu adalah pernyataan P. Tadi kalau tidak P, saya tidak lolos tim nasional. Ya, ditambahin kalimat negatif ya. Nah, kalau dia negasi P ya, ini negasi P. Tidak, ini negasi Ki adalah tidak. Berarti di sini negasi P ini merupakan adalah saya, ini ya. Jadi negasi P itu merupakan di sini saya tidak lolos timnas ya. Nah, saya tidak lolos timnas. Nah, negasi P-nya, karena negasi Ki-nya sudah ketahuan, tinggal kita lihat negasi P-nya gitu. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E teman-teman ya. Jadi saya tidak lolos seleksi timnas. Oke? Paham ya teman-teman ini ya, P1 dan P2 ini. Kalau paham, kita ke soal selanjutnya. Andi, Anton, dan Intan adalah saudara. Usia Andi terpaut 1 bulan dengan Intan. Andi memanggil ayah Intan dengan sebutan paman. Intan juga memanggil ayah Andi dengan sebutan paman. Anton adalah saudara Andi dan lebih tua dari Andi tetapi tidak lebih tua dari Intan. Ya, berarti dia tidak lebih tua dari Intan tapi lebih tua dari Anton. Jadi kesimpulannya adalah A. Andi lebih tua dari Intan. B. Intan paling muda. C. Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. D. Intan seumuran dengan Andi. E. Anton lebih tua dari Intan dan lebih muda dari Andi. Yang benar adalah Oke, sudah teman-teman ya. Kalau sudah, kita lihat pembahasannya ya, beserta jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, ini jawaban yang paling masuk akal C ini. Kenapa masuk akal? Kita lihat ya. Anton dan Andi adalah saudara kembar. Nah, Anton lahir beberapa saat sebelum Andi. Berarti kan Anton lebih tua sedikit dari Andi ya, hanya beberapa saat saja. Ya, tapi umur mereka sama. Dan mereka lebih muda dari Intan. Yang menyatakan lebih muda 1 bulan dari Intan itu adalah yang pertama ini. Ya, usia Andi terpaut 1 bulan. Nah, ini yang menyatakan bahwasanya usia mereka ya, mereka lebih muda dari 1 bulan nih. Nah, mereka lebih muda 1 bulan itu adalah ini. Kemudian kenapa kok bisa tahu mereka lebih muda? Nah, mereka lebih muda taunya dari sini. Dari Anton itu saudara Andi, lebih tua dari Andi, tetapi tidak lebih tua dari Intan. Nah, kalimat kedua ini yang menyatakan bahwasanya Intan yang paling tua di antara mereka ya. Jadi di sini kalimat ini menyatakan Intan itu lebih tua dari mereka berdua ya. Jadi Intan paling tua di sini. Nah, di sini Intan paling tua ya. Sehingga kesimpulan yang paling masuk akal itu adalah yang C ya teman-teman. Yang C yaitu Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. Karena Intan yang paling tua. Gitu. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita ke soal selanjutnya. Oke. Berat badan Adinda lebih besar Dini, tetapi lebih rendah dari Ulfa. Berat badan Ulfa lebih besar dari Pandu,
tetapi tidak lebih besar dari Dewi. Berat badan Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi kesimpulannya urutan berat badan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah berarti yang ditanya teman-teman, badan yang paling besar hingga terkecil itu urutannya yang benar adalah yang mana? Nah, yang A, Dewi Ulfa Pandu Adinda. B, Ulfa Pandu Dewi Dini Adinda. C, Dini Adinda Pandu Dewi Ulfa. D, Adinda Dini Dewi Pandu Ulfa. Atau E, Ulfa Pandu Dini Dewi Adinda. Yang benar adalah yang. Nah, teman-teman bisa mencari satu saja sebenarnya ya, yaitu siapa badannya yang paling besar gitu. Nah, kalau sudah ketemu siapa yang paling besar, nah, nanti kita bisa pakai mekanisme eliminasi ya. Karena di sini ininya beda-beda nih. Awalnya nih, ini Dewi, ini Ulfa, ini Dini, ini Adinda. Nah, cuma dua ini aja yang sama, E sama B. Nanti kalau ketemu siapa yang paling besar, nah, tinggal dilihat awalnya ini siapa gitu. Jadi yang lain dieliminasi gitu ya. Sudah ketemu urutannya dari besar terkecil? Ya, kita lihat ya pembahasan. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Badan yang paling besar itu adalah Dewi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu badan paling besar Dewi, kita sudah bisa dibilang bisa mengeliminasi yang lain ya. Ini Ulfa ya, udah kita eliminasi ya. Kemudian Dini kita eliminasi, Adinda kita eliminasi. Ya, gini aja yang cepat cara jawabnya. Nah, Ulfa kita eliminasi. Karena dari semua ini yang paling besar badannya adalah Dewi. Gitu ya. Dari sini aja kita sudah bisa melihat jawaban yang benar adalah yang A. Tapi kita lihat caranya ya untuk menghitung detailnya ya. Di sini kan menyebutkan bahwasanya Adinda itu lebih besar dari Dini ya. Nah, tetapi Adinda itu ya, Adinda ini dia kurang dari Ulfa. Tapi Ulfa lebih besar dari Pandu. Kemudian Ulfa dia kurang dari Dewi ya. Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi yang benar yang paling besar itu adalah ini. Nah, Dewi ya. Dewi baru Ulfa. Gitu. Kita lihat ya. Jadi urutannya itu pertama Dewi, Ulfa, Pandu, Adinda, dan Dini. Gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu yang pertama yang paling besar, Dewi, itu udah selesai ya. Ya, langsung kita pilih ini jawabannya. Gitu teman-teman. Tapi bolehlah sampai melihat kedua ini ya, Ulfa apakah betul ini badannya yang besar kedua gitu. Tapi saya rasa betul gitu kan. Karena di sini tidak ada Dewi lagi gitu, sehingga nggak perlu melihat yang kedua gitu ya. Nah, sehingga jawabannya benar itu adalah yang A ya teman-teman. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Jika setiap belajar semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah A 720, B 1440, C 2520, D 5040, atau E 5420. Yang benar adalah Oke, silahkan dihitung teman-teman. Mudah ya. Nah, dari 7 orang itu yang ditanya posisi duduk melingkar ya. Nah, itu berapa cara banyaknya ya. Jadi banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota tersebut melingkar itu berapa. Sudah ya? Kalau sudah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kenapa yang A? Kita lihat caranya. Jadi kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini ya, duduk melingkar, itu kita menggunakan rumus permutasi siklik ya. Jadi kalau misalnya ada 7 orang ya, tidak diatur secara khusus, mereka melingkar duduknya, maka rumusnya adalah 7 min 1 atau 6 ya. Nah, dalam hal ini tinggal dikalikan saja secara ke belakang ya. Berarti 6 dikali 5, kemudian dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, gitu. Jadi perkalian ini itu menentukan
banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut. Sehingga kalau kita kalikan ya, 6 dikali 3, 30, 30 dikali 4, 120, ya 120 dikali 3 itu 360, 360 dikali 2 itu 720, kemudian dikali 1 tetap 720. Sehingganya banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok 7 orang tersebut itu adalah 720 cara ya. Tentunya menggunakan rumus permutasi siklik seperti ini ya. Tinggal 7 dikurangi 1 ya. Nah, jadi 6. 6 ini nanti langsung dikalikan saja ke belakang. 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, dan seterusnya. Begitu cara menghitungnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Masih dalam duduk melingkar ya. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1, dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Nah, artinya melingkar ya. Jika ketua dan wakil, nah ini ada ketentuan khusus. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan. Nah, jadi ketua dan wakil tuh nggak boleh berjauhan. Dia harus saling berdekatan. Ini khususnya. Yang ditanya sama seperti tadi, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah A8 cara, B12 cara, C24 cara, D48 cara, atau E120 cara. Nah, silahkan dihitung. Ini sudah ada tambahan ketentuan khusus ya. Ketua dan wakil tidak boleh berjauhan, dia berdekatan. Itu kuncinya. Silahkan dihitung teman-teman. Masih menggunakan rumus siklik ya, permutasi siklik seperti tadi. Oke, sudah ketemu berapa cara? Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya, ada 12 cara. Nah, kita lihat dulu. Posisi ketua dan wakil selalu berdekatan. Nah, ini wajibnya ya ketentuannya. Sehingga sebagai satu posisi. Ya, jadi wakil ketua itu dihitung hanya satu posisi. Karena dia harus berdekatan ya. Jadi total posisi dari 5 orang dengan 2 orang yang selalu berdekatan itu sama dengan 4 posisi. Nah, sehingga posisi itu tidak menjadi 5, tapi sudah berubah menjadi 4. Karena wakil dan ketua itu dia dihitung satu posisi karena harus berdekatan. Kemudian selanjutnya perlu diperhatikan juga bahwa ketua dan wakil bisa dengan 2 urutan ya. Bisa urutan 1 dan 2 atau urutan 2 dan 1 gitu ya. Jadi bisa 2 urutan sehingga posisinya yang mungkin untuk ketua dan wakil menjadi 2 ya. Siklik seperti ini. Nah, sehingganya penyelesaiannya ya. Yang pertama itu adalah penyelesaian soal untuk contoh di atas. Yang pertama kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya kan? Karena tadi itu ketua dan wakil hitung 1 sehingganya hanya 4 posisi. Nah, kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya, permutasi 4-nya yaitu ini ya. 4 min 1 ini ya. Jadi dihitung mundur ya. Jadi mulai dari 3 dikali 2 dikali 1. Udah ketemu. Jadi ketemu permutasi 4 dulu. Nah, kemudian kita hitung lagi ya permutasi yang 2. 2 ini merupakan posisi dari ketua dan wakil yang dia urutannya bisa 2 urutan ya. Wakil bisa di nomor 1 atau ketua di nomor 1 gitu ya, wakil di nomor 2. Atau sebaliknya, wakil di nomor 1, ketua di nomor 2. Nah, sehingganya dia ada 2 posisi. Nah, ini dikalikan saja ya. Jadi 4 posisi permutasi ini dikali 2 posisi permutasi. Sehingganya ketemunya 4 kurang 1 dikali 2 posisi. Ya kan? Kalau 2 posisi berarti 2 kali 1 ya. Berarti ini yang 4 posisi teman-teman secara umum. Kemudian 2 kali 1 ini merupakan posisi ketua dan wakil tadi. Sehingganya 3 ya, 3 dikali 2 itu 6 dikali 1 6. Kemudian 2 kali 1 2 berarti 6 kali 2 sama dengan 12 cara. Nah, cara menghitungnya seperti ini teman-teman ya. Karena sudah ada ketentuan khusus gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang 12. Selanjutnya, nah kita masuk ke deret angka ya. Suatu seri angka sebagai berikut ya, 2, 4, 7, 11, 16, titik. Seri selanjutnya adalah A1718, B2022, C2229, D2432 atau E2935. Yang benar adalah ini deret angka ya.
Jadi ada pola, pasti ada pola. Nah, kita mencari polanya dulu, nanti ketemu jawabannya. Sudah ketemu polanya, teman-teman? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. 22 dan 29. Kita lihat pembahasannya. Polanya adalah ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Nah, berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti begini. 2 ke 4 ini ya, itu berarti ditambah 2. Ya kan? 2 ke 4 ditambah 2, ya kan? 4 ke 7 berarti dia ditambah 3, ya kan? 4 tambah 3 kan 7, ya kan? 7 ke 11 ya, itu berarti ditambah 4. 7 tambah 4 kan 11. Nah, berarti 11 ke 16 itu ditambah 5 ya. 11 tambah 5 kan 16. Berarti di sini teman-teman dia harus ditambah 6 ya. Berarti 16 tambah 6 sama dengan adalah 22 ya. Oke, 22 di sini. Nah, kemudian ini harus ditambah 7 ya kan, karena dia polanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, urutan dia polanya. Berarti 22 tambah 7 sama dengan 229 ya. Nah, sehingga jawabannya adalah 2229 ya. Nah, polanya seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ketemu ya. Jadi 2229 jawabannya. Selanjutnya masih deret angka ya, atau seri angka. Jadi suatu seri angka sebagai berikut ya, 1, 37, 13, 21. Jadi seri selanjutnya adalah A25, B28, C31, D35 atau E45. Silahkan dicari polanya teman-teman, biar ketahuan jawabannya apa. Sudah teman-teman? Sudah ketemu polanya? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya, 31. Kenapa yang C? Kita lihat polanya. Ternyata polanya ditambah 2, kemudian tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Berarti setiap pola itu ditambahkan 2 ya. Nah, dari 2 ke 4 ini kan ditambah 2 ya. Dari 4 ke 6 ditambah 2. Dari 6 ke 8 ditambah 2. Dari 8 ke 10 tambah 2 gitu. Berarti 1 ke 3 itu agar menjadi 3, 1 itu ditambahin 2 ya. Ya. 3 ke 7 agar menjadi 7 berarti ditambah 4. Ya, berarti 2 ke 4 ini teman-teman, 2 ke 4 ini berarti adalah ditambah 2 ya. Nah, berarti semua polanya ditambah 2. 7 ke 13 ini ditambah 6. Nah, berarti ini kan polanya 2 tuh. 4 ke 6 itu kan 2. Tuh, masih 2 polanya. Terus kemudian 13 ke 21 itu ditambah 8. Ya kan? Karena di sini polanya 2. Nah, 22 tuh. Kemudian berarti di sini ya, 21 ke sini itu berarti ditambah 10. Karena di sini polanya dari 8 ke 10 dia harus 2. Di sini polanya. Jadi 10, 21 tambah 10 berapa? 31 ya. Jadi jawabannya adalah 31. Nah, yang C. Jadi polanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Selanjutnya masih deret angka ya, tapi ini huruf. Huruf A, C, C, E, titik, 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 G, I, I, K. Nah, jadi titik-titik ini adalah A, E, dan G, B, G, dan H, C, H, dan I, D, G, dan J, atau E, dan J. Jawaban yang benar adalah, ini masih nyari pola teman-teman. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab ya. Jawaban yang benar itu adalah yang A ya. E dan G. Kenapa E dan G? Kita lihat pembahasannya.
Di sini pembahasannya ya, polanya seperti ini. Huruf kedua itu dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang. Nah, jadi berarti A ke C ini berarti ada yang dihilangkan, yaitu huruf B. Huruf B dihilangkan ya. Nah, seperti ini nih. Huruf kedua dihilangkan, ya teman-teman, dihilangkan. Huruf selanjutnya diulang. Berarti yang B dihilangkan, kemudian C-nya diulang. Nah, berarti C diulang. Nah, habis C ke E itu kan ada yang dihilangkan lagi ya, yaitu huruf apa? Huruf D. Huruf D dihilangkan. Ya. Huruf D dihilangkan sehingganya ya langsung C ke E. Berarti kalau sudah E berarti di sininya harus E karena diulang 2 kali. Ya, polanya seperti ini nih. Ada yang dihilangkan satu, kemudian selanjutnya diulang 2 kali. Nah, habis E itu harus ada yang dihilangkan lagi. Habis E apa? Habis E adalah F. Berarti di sini itu adalah F yang dihilangkan ya. F berarti di sini harusnya G ya. Polanya G, F-nya dihilangkan ya. Jadi satu huruf dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang 2 kali. Ini dihilangkan lagi ya, yang D ini, kemudian E-nya diulang 2 kali. Terus kemudian F-nya dihilangkan ya, kemudian G-nya diulang 2 kali. Terus ya, seterusnya. Jadi jawabannya adalah E dan G ya. Itu polanya seperti itu. Jadi jawabannya adalah E dan G. Nah, demikianlah teman-teman contoh beberapa soal ya. Sebagian adalah soal-soal TIU ya, tes intelijensi umum yang bakal keluar di soal-soal kompetensi teknis di P3K juga ya. Jadi teman-teman belajar juga yang teman-teman P3K ya, belajar juga TIU untuk masalah bagaimana yang sudah kita simulasikan tadi ya. Nah, itu dipelajari, itu kurang lebih bentuk soalnya akan seperti itu. Walaupun soalnya nggak sama, tapi bentuknya minimal seperti itu. Nah, pada akhirnya teman-teman hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Semoga sukses ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.